langsung menuju ke Stadion Internasional Sleman, Mogoharjo, Yogyakarta. Inilah dia derby panas, derby Yogyakarta. PSS Sleman menghadapi PSIM Yogyakarta. Dan juga daripada adu jotos, mending adu prestasi dong. Bikin bangga negeri, ekstra jos stamina untuk negeri. Mempersembahkan Liga Jos Indonesia. Dan yang merupakan siaran perdana menuju ke Stadion Mogoharjo. Stadion berkapasitas 30.000 penonton. Stadion yang memiliki klasifikasi internasional dengan rumput yang sangat luar biasa. Dan juga bagaimana tribun yang bisa kita saksikan begitu dekat dengan jarak dari para pemain yang berada di lapangan, yang merupakan ciri khas dari stadion-stadion internasional. Dan ini merupakan Slemania yang memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka, PSS Sleman, atau tim yang biasa dijuluki sebagai Elang Jawa, akan menjamu PSIM Yogyakarta. Tim yang biasa mendapatkan julukan adalah The Blue Dynamite. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini, wasit Hasanuddin bersama dengan AW1 dan juga AW2. Dan juga kita bisa saksikan bagaimana wasit melakukan coin toss. Kedua asisten. Oke, tunjukkan mana main di kota. Main yang Iya, baru saja kita lihat bagaimana wasit telah melakukan coin toss dan inilah dia para pemain dari PSS Sleman yang tampaknya akan berpindah tempat. Dan inilah dia PSS Sleman dan pelatih Yance Medmay. Ya, dipimpin oleh kapten kesebelasan M. Eksan. Ada nama yang paling senior adalah M. Eksan di sini. Menjadi seorang striker di posisi favorit dari Eksan, berduet dengan Sahid. Ya, sebenarnya ini merupakan PSIM Yogyakarta asal pelatih Jeffrey Janes. Ya, yang menarik adalah nama Agung Prasetyo sebagai penjaga gawang yang merupakan ex pemain PSS, serta Hasan Basri Lohi yang ada di lini tengah, sama-sama merupakan bekas pemain PSS musim lalu. Ini merupakan Yance Medmay, pelatih dari PSS Sleman, tim yang saat ini berada di posisi 10. Ke gawang Agung Prasetyo yang ternyata ditampilkan oleh pelatih Jeffrey Janes menggantikan Oni Kurniawan yang biasa lebih tampil reguler sejauh ini. Iya, Oni Kurniawan adalah penjaga gawang lama yang memang lama memperkuat PSS Sleman. Cukup mengejutkan memang jika Agung Prasetyo dipasang untuk menggantikan Oni sore hari ini. Ya, MXan dan juga Wahwan Sucayo, dua pemain yang menjadi andalan. Wahwan telah mencetak 1 gol dan MXan sudah mencetak 2 gol. Sementara ini kita saksikan merupakan pelatih dari PSM Yogyakarta yaitu Jeffrey Janes dan wasit memimpin jalan pertandingan. Dan inilah dia kick off babak pertama. Ada sebuah pelanggaran. Kali ini bola dikuasai oleh PSS Sleman. Kita saksikan bagaimana Anang Hadi yang merupakan top skor dengan 3 gol bagi PSS Sleman tadi. Balik kali ini coba dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Bola panjang tadi menuju kepada Topas, Web Pamungkas, dan juga bagaimana Sardi menggagalkan sebuah tekanan. Kembali lemparan ke dalam, langsung masih berhasil digagalkan. Pelan-pelan kali ini kita lihat bagaimana memang kualitas yang sangat baik dari Stadion Mogoharjo. Walaupun hujan begitu lebat, pertandingan masih tetap bisa berjalan dengan lancar dan juga aliran bola masih sangat baik. Walaupun para pemain mencoba bermain bola-bola bawah. Kembali kali ini para pemain PSM Yogyakarta. Balik sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat bagaimana tadi Anang Hadi melakukan sebuah pelanggaran.
Kembali langsung. Masih berhasil digagalkan. MXan tadi. Kerjasama 1-2 yang cukup baik dan kembali kali ini mencoba memberikan bola daerah tetapi ada sedikit miskomunikasi. Serangan kembali dari PSIM Yogyakarta kali melalui Topas W Pamungkas yang juga merupakan pemain terbaik dalam Liga Futsal Indonesia. Inilah dia Topas W Pamungkas. Kembali ke dalam kali ini dilakukan oleh Sardi. Ya, kembali sebuah pelanggaran. Tampak lihat memang kedua tim masih sangat bermain hati-hati dan memang jelas bagaimana hujan lebat yang mengguyur Stadion Meguah Harjo di Sleman. Ya, lapangan yang licin pasti membuat kedua pemain dari kedua tim ini sedikit harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tidak heran di awal-awal pertandingan babak pertama mereka bermain kelihatan cukup berhati-hati. Hanya saja sejumlah pelanggaran sudah beberapa kali terjadi karena mungkin lapangan yang licin dan tensi pertandingan yang memang cukup ketat mengingat ini adalah sebuah derby. Balik kali ini tendangan gawang melalui penjaga gawang Agung Prasetya. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Para pemain memang masih sangat sulit untuk mencoba melakukan sebuah akselerasinya. Inilah kita lihat bagaimana Sahid Widiananta yang tadi dilanggar. Tendangan bebas bagi PSS Sleman akan dilakukan oleh Agus Purwoko. Kita lihat bagaimana ada Sahid Widianta. Sebuah peluang tadi, bola mengarah kepada MXan, kapten kesebelasan. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh para pemain PSS cukup bebas sebetulnya. Posisi dari MXan yang ada di depan gawang PSIM, ya tidak terkawal, agak terlambat salah seorang pemain belakang PSIM dalam melakukan antisipasi. Sayang MXan tidak bisa menyundul bola dengan sempurna tadi. Digagalkan tadi sebuah bola yang menuju kepada pergerakan PSM Yogyakarta dan kembali kali ini ke kanan ada Sardi, berikan bola ke tengah. Masih ada, kita lihat Anang Hadi. Masih terjadi perebutan bola, bukan sebuah pelanggaran. Ya, meninggalkan lapangan permainan, lepas ke dalam kali ini. PSS Sleman terakhir kali menaklukkan PSM Yogyakarta di Stadion Meguah Harjo ini. Itu tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2008. Dan itu mereka menang 1-0 dan kali ini sebuah peluang. Kita lihat bagaimana MXan gagal memanfaatkan sebuah peluang yang cukup baik. Ya, sebuah peluang yang didapat oleh Eksan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Agak terlambat Eksan dalam melakukan shooting. Serangan kali ini melalui Wawan Sucahyo. Masih terus wasit membiarkan para pemain memang berjibaku dalam kondisi lapangan yang licin. Kembali lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta. Tim yang musim lalu juga sudah bermain di divisi utama. PSS Sleman dan juga PSM Yogyakarta adalah dua tim yang sama-sama terdegradasi di tahun 2007. Dan juga PSS Sleman berada di peringkat 16 divisi utama atau PSIM Yogyakarta berada di peringkat 16 divisi utama, sementara PSS Sleman harus berhenti ikut kompetisi pada tahun 2006 karena adanya gempa yang melanda daerah Sleman dan sekitarnya. Ya, kita lihat wasit tampaknya akan memberikan sebuah kartu. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Topas W Pamungkas. Ya, sebuah pelanggaran yang memang cukup telak dilakukan oleh Topas Pamungkas dari belakang, meskipun kita saksikan sekali lagi, ya sama sekali tidak mengenai bola kaki dari Topas Pamungkas dalam melakukan sliding tackle. Kartu kuning pertama diberikan kepada Topas W
Pamungkas. Ya, kita lihat. Inilah dia derby panas. Ya, Suasana memang sering terjadi. Ya, pasti semua harus menjaga stamina, jaga sportivitas. Extra joss stamina untuk negeri. Kita lihat bagaimana semua pemain harus bisa menahan emosinya. Lempar ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Kembali sebuah tekanan. Berikan bola ke tiang jauh kali ini dan sebuah peluang kali ini. Sardi masih berhasil digagalkan tadi. Ya, pelanggaran terjadi memang. Kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Agus Setiawan. Inilah dia FX Harminanto. Sudah mencetak 1 gol sejauh ini bagi PSM Yogyakarta. Abda Ali menjadi kekuatan dari tim PSS Sleman, termasuk pemain senior yang berada di PSS Sleman. ya, selain MXan, Abda Ali merupakan pemain yang bisa menjadi andalan bagi pelatih Yan Cemetme karena cukup senior, seangkatan dengan Kahudi Wahyu. Tendangan bebas kali ini. Jadi sebelah kanan pertahanan tim PSS Sleman. Bola bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat ada FX Herminanto. Juga tidak ketinggalan ada Santosa dan Wawan Sucahyo berada di atas gawang dari Barat Wahyu. Sebuah percobaan yang tadi dilepaskan oleh Bayu Andra Cahyadi. Ini merupakan bench dari PSM Yogyakarta. Kita lihat masih ada nama Andri Wirawan, Dian Fauzi, dan juga Diki Hidayat. Kembali tekanan, coba dibangun oleh para pemain dari PSS Sleman. Umpan kita lihat menuju kepada MXan. Gagalkan tadi. Kali ini dikuasai oleh PSM Yogyakarta. Ya, pelanggaran lagi terjadi Terhadap Hasan Basri yang musim lalu memperkuat PSS, sekarang berbaju PSIM. ya, Hasan Basri Lohi tadi ya, nama lengkap dari pemain yang satu ini. Tendangan bebas bagi PSM Yogyakarta. Ya, Hasan Basri tampak masih tergeletak. Hujan tampaknya masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Mogowo Harjo. Walaupun juga sudah tidak terlalu deras dibandingkan dengan awal pertandingan tadi. Kerjasama tadi antara Saidu dan Nathan juga MXan, dan kembali kali ini sebuah tekanan kita lihat dilakukan oleh Agus Purwoko. Datang kembali sebuah serangan. Ada 2 pemain, bagaimana tadi Abdullah Rifai dan Sumaryono. Landi Abdullah Rifai yang memberikan pengawalan terhadap Agus Purwoko. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk PSM Yogyakarta. Dua kali PSM Yogyakarta mampu menahan seri PSS Sleman dalam laganya di Stadion Mogowo Harjo. Yang pertama adalah pada tanggal 17 November 2007. Dan yang kedua pada tanggal 28 September 2009. Serangan kali ini kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Tulus Saptianto. Agak sedikit sulit memang bola yang licin untuk dikontrol para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, pemain-pemain di lini belakang kelihatan sekali tidak mau mengambil resiko dengan memainkan bola terlalu lama. Kita lihat baru saja
para pemain PSS di lini belakang melakukan aksi sapu bersih meskipun kurang sempurna hasilnya. Bergerak ke lapangan permainan kembali, depan ke dalam kali ini bagi PSM Yogyakarta. Masih saling berjual beli serangan. Belum ada tim yang dominan dalam pertandingan di sore hari ini. Kembali kita lihat. Fahrudin tadi. Joni Sukirto tadi. Kembali Hasan Basrilohi. Dapatkan pengawalan cukup ketat dari Patrick Donald. Kita lihat bagaimana akselerasi dari Hasan Basrilohi digagalkan atau dihentikan oleh Patrick Donald. Memiliki kecepatan yang cukup berbahaya kelihatan Hasan Basrilohi. Dan satu lagi catatan mungkin dalam menghadapi situasi tendangan bebas seperti ini, pemain kedua tim semestinya bisa lebih efektif memanfaatkan karena kondisi lapangan yang licin, tentu bola tidak gampang dikuasai oleh penjaga gawang dalam situasi seperti ini. Kita lihat bagaimana Santoso berada dalam kotak penalti. Pemain yang sangat diandalkan dengan 2 golnya sejauh ini, dan hampir saya tadi kita lihat bagaimana penjaga gawang Barep Wahyu melakukan sebuah tip terhadap bola. Lapangan sangat licin, bola pun juga licin, sangat sulit sekali bagi para pemain. Ya, meskipun di atas lapangan memang bola masih berjalan dengan cukup lancar, tidak tersendat-sendat. Tapi yang jelas lapangan dan bola sangat licin, sangat sulit untuk menguasai permainan di momen-momen hujan seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana aksi dari FX Herminando tadi. Dan juga tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Agus Setiawan. Sangat berbahaya sekali. Kita lihat bagaimana dalam berapa menit terakhir PSS Sleman selalu melakukan sebuah pelanggaran di daerahnya sendiri. Ini menjadikan kesempatan bagi PSM Yogyakarta untuk bisa mencuri gol melalui tendangan atau juga set piece atau juga tendangan bebas. Kali ini adalah Bayu Andra Cahyadi. Sudah lakukan kali ini, masih bisa kembali dipotong oleh Barep Wahyu. Dan kali ini sebuah pergerakan Topas Pamungkas. Gagalkan tadi oleh Anang Hadi. Sebuah serangan balik cepat kali ini. Para pemain dari PSS Sleman kembali bola daerah. Sudah menunggu, kita lihat MX-an. Gagal, kita lihat bagaimana para pemain dari PSS Sleman. Ya, kembali lagi kali ini umpan. Mudah saja bagi penjaga Agus Prasetyo. Ya, sebagai tuan rumah kelihatan para pemain PSS justru lebih banyak sedikit tertekan memasuki menit ke-15. Mereka baru mengandalkan serangan-serangan balik yang digalang oleh M. Iksan serta Sahid Widianta di lini depan. Belum terlalu efektif. Lagi-lagi Hasan Basri yang dilanggar, memiliki potensi untuk membahayakan memang pemain yang satu ini. Memiliki kecepatan dan juga kemampuan untuk melakukan sebuah penetrasi. Kita lihat inilah dia ciri khas dari penampilan Hasan Basri Elohi. Dan itu membuat kita lihat bagaimana Patrick Donald pun tidak mengambil sebuah resiko sedikit pun untuk membiarkan Hasan Basri Elohi untuk berlama-lama atau juga mengobrak-abrik pertahanan dari PSS Sleman. Rasanya harus sangat-sangat berhati-hati dalam menghadapi set piece seperti ini para pemain PSS dan penjaga gawang Barep Wahyu. Beberapa kali tangkapan dari Barep tidak lengket, tidak bisa mengamankan bola sepenuhnya dari situasi set piece seperti ini. FX kita lihat tadi, FX Herminando. Mulai meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana pelatih Jeffrey Janes tampaknya juga masih begitu tegang menyaksikan jalan pertandingan. Dan kini kembali sebuah peluang. Masih berhasil digagalkan. Datang kembali kali ini bola
daripada Tulus Septianto. Meninggal ke lapangan permainan. Ya, PSIM Yogyakarta dalam 5 pertandingan terakhir mereka juga berhasil meraih 4 angka, di mana lewat hasil menahan Persipro Probolinggo pada pertandingan home mereka dan juga unggul 3-0 dari PSBI Blitar. Tapi di pertandingan terakhir mereka harus menyerah. Kembali kali ini tekanan dari PSS Sleman. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat bagaimana Sahid Widianta. Pemain ini juga telah mencetak 1 gol sejauh ini bagi PSS Sleman. Menjadi andalan di barisan depan bersama dengan MXan. Ya, mengingat usia dari MXan yang sudah memasuki 35 tahun, sebetulnya Sahid ditugasi ataupun memiliki tugas yang cukup berat sebagai pemain yang lebih muda. Cukup keras memang tadi, kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Fahrudin. Inilah dia pemain yang menjadi andalan di jantung pertahanan. Ya, cukup berbahaya dan permainan keras memang yang diperagakan oleh para pemain PSS sampai sejauh ini untuk sedikit meredam kecepatan serta dominasi permainan yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Sebuah jarak tembak bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat di depan bola ada Wawan Sucahyo. Sebuah jarak tembak kali ini bersiap-siap Wawan Sucahyo. Masih mengenai salah seorang pemain dari PSS Sleman. Hasan Basrilohi kali ini. Masih terus. Sebuah serangan balik kali ini, kita lihat bagaimana Sahid Widianta berikan bola ke sektor sebelah kiri. Dan kembali kali ini para pemain dari PSS Sleman mencari jarak tembak. Dan digagalkan tadi oleh Sumarjono dan kembali tekanan. Hasan Basrilohi memberikan bola daerah. Kali ini adalah FX Herminanto yang menguasai bola. Bayang-bayangi dia oleh Fahrudin. Masih FX Herminanto, cukup baik. Sayang kita lihat Topas Pamungkas gagal. Handball tampaknya. Posisi yang sudah cukup terbuka sebetulnya dimiliki oleh Topas Pamungkas menghadapi bola sodoran terupas dari FX Herminanto tadi. Sayang sekali handsball. Agak lain memang Ren kalau bermain di lapangan futsal dengan lapangan sepak bola besar seperti ini. Lalu tadi bagaimana Topas Uwe Pamungkas yang juga sempat dipanggil untuk mengikuti seleksi dalam pelatnas tim nasional futsal Indonesia yang akan segera tampil di ajang Pra Piala Asia. Kembali kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari PSM Yogyakarta. Mudah saja kita lihat bagaimana Baruk Wahyu. Pelan-pelan para pemain dari PSS Sleman. Hujan kembali deras mengguyur Stadion Mogowo Harjo. Kedua tim sama-sama baru menjalani libur yang cukup lama karena terakhir mereka bermain di bulan Desember. Ini adalah pertandingan pertama di tahun 2010 tapi sekaligus menjadi pertandingan terakhir di putaran pertama buat keduanya. Pasti kedua pelatih juga mentargetkan kemenangan untuk pertandingan terakhir di putaran pertama, grup 3. Ya, cukup baik memang penampilan dari FX Herminanto. Dalam akselerasinya beberapa kali memang harus dihentikan secara paksa dan cukup menyulitkan barisan pertahanan dari PSS Sleman. Nah, dia penampilan dari
FX Herminanto. Dua orang pemain yang bisa kita lihat cukup memiliki peran yang sentral, FX Herminanto dan Hasan Basri Lohi di lini tengah dari PSIM. Keduanya tidak memiliki postur yang besar tapi sangat lincah, sangat sulit untuk dijaga sehingga berkali-kali harus dihentikan dengan cara pelanggaran oleh para pemain PSS. Tulus Septianto tadi. Sardi segera diberikan bola kepada MX-an. Kembali kali ini adalah sebuah serangan dari FX Herminanto. Masih mendelay bola. Datang kali ini adalah Subarjono. Langsung berikan umpan panjang. Ya, sebuah dorongan memang jelas terlihat tadi. Sebuah trik dari seorang striker dalam perebutan bola dan dilakukan oleh Santoso. Inilah dia, kita lihat sedikit dorongan yang dilakukan oleh Santoso. Kembali Sardi. Anang Hadi. Masih salah pengertian. Cukup mudah untuk membaca serangan para pemain PSIM. Cukup mudah mematahkan serangan yang dilakukan oleh PSS. Bukan sebuah pelanggaran. Tidak offside tapi memang bola lebih dekat kepada penjaga gawang Agung Prasetyo. Sumarjono kembali berikan bola kepada Joni Sukirto. Ladi Abdullah Rifai. Lepas W Pamungkas. Tulus Septianto. Pergerakan dari Tulus Septianto tadi. Dan masih terjadi perebutan dengan Sardi tadi. Tulus Septianto bekerjasama dengan Sardi. Berikan bola ke tengah. Kali ini dikuasai oleh Agus Purwoko. Ya, kita lihat kembali lagi terjadi sebuah insiden antara dua pemain PSS Sleman dan juga PSIM Yogyakarta. Derby. Dua hal yang sebenarnya betul-betul tidak perlu dilakukan. Terjadi antara Wawan Sucahyo dan Sardi. Berbuat benturan. Harus diingat, daripada adu jotos, mending adu prestasi bikin bangga negeri. Esra Jos tampil untuk negeri. Kelihatan Wawan Sucahyo memang sedikit terlambat melakukan sliding tackle terhadap Sardi dan Sardi agak terpancing emosinya. Kembali sebuah tekanan. Agus Purwoko mengajak lari, kita lihat MX-an. Sepak pojok bagi PSS Sleman. Ini dia. Tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi para pemain PSM Yogyakarta untuk menghadapi sepak pojok dalam kondisi hujan yang begitu deras. Betul sekali. Bagaimana pandangan dari para pemain juga pasti akan terganggu dan juga menjadikan sangat sulit bagi penjaga gawang untuk bisa memotong bola dan juga angin tampak begitu kencang. Tarik-menarik MX-an tadi. Dipotong saja bola oleh Agung Prasetyo. Kembali masih lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Abdullah Rifai tadi berusaha untuk mengejar bola. Lemparan ke dalam kali ini dari Sardi. Ya, Anang Hadi terjatuh. Tendangan bebas bagi PSS Sleman. Ya, momen-momen yang sekali lagi sangat berbahaya. Tendangan bebas, set piece, tendangan sudut. Jika dilakukan dalam kondisi hujan, lapangan basah, dan bola yang cukup licin, harus ada penyelamatan yang benar-benar maksimal dari penjaga gawang maupun pemain belakang. Kali ini dihadapi oleh Agung Prasetyo, penjaga gawang PSIM Yogyakarta.
Fahrudin pun juga maju ke depan dengan postur tubuh yang tinggi, memang memiliki kesempatan. Masih berhasil diamankan dengan baik oleh para pemain dari PSIM Yogyakarta. Pada kedalam kali ini, kita lihat bagaimana Abdullah Rifai pelanggaran terjadi. Banyak sekali pelanggaran terjadi selama 27 menit pertandingan ini berlangsung. Ya, kali ini M. Iksan dan Abdullah Rifai yang terlibat dalam tarik-menarik. Sebagai pemain yang paling berpengalaman di lini depan PSS, M. Iksan memang patut diwaspadai oleh para pemain PSIM. Kebetulan di lini belakang PSIM adalah ada kapten kesebelasan Sumarjono yang menjadi pemain yang paling berpengalaman. Saya rasa cukup standing memang ada M. Iksan dan Sumarjono di lini yang kebetulan saling bergesekan. Serangan kali ini dari PSS Sleman. Memilih melakukan sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Patrick Donald tadi Mulai bisa keluar dari tekanan anak-anak PSIM. Kali ini PSS percobaan yang masih belum efektif dari Patrick Donald. Topas Pamungkas dengan bola ke belakang tadi dia. Balik kali ini bola dari para pemain PSIM Yogyakarta. Sebuah serangan bola daerah dibaca tadi oleh Abdali. Kembali tekanan di PSS Sleman, tidak ada seorang pemain. Dikuasai oleh Abdullah Rifai. Kembali lagi dia kerjasama tadi dengan Topas Pamungkas. Masih Abdullah Rifai. Langsung saja memberikan bola panjang. Kanan kembali. Bukan sebuah pelanggaran. M. Iksan kali ini. Maksudnya kita lihat mencoba. Masih bisa dikuasai. Kembali M. Iksan. Dan sebuah tendangan yang tadi dilakukan oleh Said Widianta. Kita lihat bagaimana M. Iksan memberikan bola kepada Said Widianta. Jarak tembaknya cukup kosong, tapi memang sayang sekali kondisi lapangan yang memang sangat licin dan juga mulai digenangi oleh air. Cukup terbuka sebetulnya peluang dari Said Widianta setelah melakukan kerjasama 1-2 dengan Iksan. Umpan tadi dari Topas Pamungkas. Baruk Wahyu. Ya, PSIM Yogyakarta. Patrick Donald kita lihat. Dilepas saja bola tadi. Ada Johnny Sukirto. Kembali. Pelanggaran. Ya. Kita bisa saksikan. Ini merupakan pemain yang paling sering dilanggar sejauh ini. FX Herminanto. Cukup mobile memang FX Herminanto. Agak terinjak kaki tangan kiri dari Herminanto Oleh Agustiawan tadi. Ya, ini dia FX Herminanto. Main dari PSIM Yogyakarta.
Para penonton tetap setia walaupun hujan deras mengguyur Stadion Mogowo Harjo. Kita lihat bagaimana tetap berikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Hasanuddin. Ya, sebentar ini kita lihat pelatih Jeffrey Ganes. Joni Sukierto tadi. Tendangan bebas bagi PSS Sleman, tim Elang Jawa. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan. Kali ini terhadap Anang Hadi. Cukup memiliki kecepatan Anang Hadi. Dilakukan pelanggaran oleh Hasan Basri Lohi. Kembali FX Harwinanto mendapatkan pengawalan dia dilakukan oleh Agus Setiawan. Ini dia Agus Setiawan. Ya, kita lihat cukup keras bahwa pelanggaran dilakukan oleh Awang alias Agus Setiawan. Dan sekilas memang Herminanto meminta wasit untuk memberikan kartu kepada Agus. Boleh berikan ke lapangan permainan. Santoso sejauh ini masih belum bisa mendapatkan sebuah peluang. Kembali ke dalam kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Di mana Anang Hadi, pemain yang menjadi jenderal lapangan tengah tentunya bagi tim PSS Sleman. Lagi-lagi peluang melalui sebuah tendangan bebas dimiliki oleh PSIM. Lebih banyak PSIM yang mendapatkan hadiah tendangan bebas seperti ini dibandingkan dengan PSS. Ya, harus dihentikan pertandingan. Kita lihat Bayu Andra Cahyadi masih tergeletak di lapangan. Kita lihat tayangan lambat bagaimana perebutan bola dari Bayu Andra Cahyadi tadi. benar. Yang ada Slemania. Pro supporter pendukung setia bagi PSS Sleman. Cukup keras benturan yang dialami oleh Bayu Andra, berbenturan dengan Anang Hadi tadi. Salah satu pemain yang cukup berpengalaman di tim PSIM, Bayu Andra Cahyadi, selain Sumarjono dan penjaga gawang Moni Kurniawan yang sekarang berada di bangku cadangan. Satu lagi adalah pemain depan Wawan Sucahyo, bisa dibilang pemain paling berpengalaman di tubuh PSIM Yogyakarta.
selatan. Oke, mari. Baiklah. Salam satu hati, Slemania Brajamusti. Oke, rekan-rekan Slemania, jalan bergeser. Fakhrudin kali ini bagi PSS Sleman. Mohon ke utara. Begitu juga rekan-rekan dari Brajamusti. Anda dimohon untuk ke selatan lagi. Oke. Kembali FX Herminanto. Masih tadi kepada Tulus Septianto. Kali kos oleh Sardi. Masih terjadi pergumulan di lapangan tengah. Ya, memang terlihat gaya permainan dari kedua tim masih sangat sporadis. Belum ada sedikit skema permainan yang bisa dikembangkan karena memang faktor dari lapangan yang sangat licin dan juga hujan deras tadi yang sempat mengganggu sedikit pandangan dan juga permainan para pemain. Salam satu hati, Slemania Brajamusti. Kembali tekanan. Ada Joni Sukirto, kita lihat mengawal Said Widianta. Cukup tenang Kapten tim Sumarjono. Walaupun dalam pengawalan cukup ketat. Ya, kali ini kita lihat. Wow, sebuah pelanggaran terhadap Tulus Septianto. Dan tampaknya kembali wasit Hasanuddin meminta Agus Setiawan. Apa yang akan dilakukan oleh wasit Hasanuddin kali ini terhadap Agus? Ya, kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin kali ini kepada Agus Setiawan. Ya, ganjaran yang memang rasanya cukup pantas karena sudah 2 kali Agus Setiawan melakukan pergerakan menghentikan pemain PSIM dengan cukup keras. Pemain yang menjadi korban pertama tadi adalah FX Herminanto. Kali ini Tulus Septianto yang masih belum bisa bangkit setelah dilanggar oleh Agus Setiawan yang akhirnya mendapatkan kartu kuning tadi. Serangan dari Sardi. Kembali umpan kepada Sardi, cukup kosong kali ini Sardi. Berikan bola ke dalam kotak penalti dan kembali sebuah peluang bagi PSS Sleman. Dan sebuah pressing bola masih bisa digagalkan oleh Agung Prasetyo tadi. Peluang yang sangat bagus sebetulnya didapatkan oleh Said Widianta tadi setelah mendapatkan crossing dari Sardi. Skema yang cukup rapi baru terlihat di menit ke-39, menit ke-40 ketika hujan sudah mulai berhenti. Kembali pelanggaran terjadi. Nadi Abda Ali yang tadi melakukan sebuah pelanggaran. Tangan bebas kembali bagi tim PSM Yogyakarta. 5 menit terakhir dalam pertandingan ini. Kita lihat digagalkan oleh gawang Barat Wahyu. Ke dalam, Agus Setiawan atau Agus Purwoko. Tulus Septianto masih meringis kesakitan dia. Ya, tidak ada benturan yang terjadi antara Tulus dengan para pemain PSS. Agaknya Tulus masih mengalami cedera setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Agung Setiawan tadi. Ya, kaki sebelah kanan Tulus berada dalam posisi yang salah.
ketika berusaha melakukan clearance tadi. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Sumarjono terhadap Syahid Widianta. Ya, siku dari Sumarjono kelihatan sedikit masuk ke wajah dari Syahid Widianta. Jaga gawang Agung Prasetyo kembali sepak pojok. Apakah akan dilakukan oleh Agus Purwoko? Ya, kita lihat di tribun selatan juga ada Braja Musti. Masih bisa diamankan oleh Agung Prasetyo dengan baik. Dari Agung Prasetyo. Yang merupakan pemain binaan dari PSS Sleman atau Pengcap Sleman. Dan saat ini menjadi kekuatan dari PSIM Yogyakarta. Ya, tampaknya Tulus Septianto tidak bisa melanjutkan pertandingan. Digantikan oleh Dian Fauzi Firdaus. Cedera tampaknya Tulus Septianto. Dari pemain yang baru masuk. Pergerakan dari Dian Fauzi Firdaus. Kita bola ke dalam kotak penalti. Dikuasai oleh penyerang Barep Wahyu. Menit terakhir di waktu normal. Masih para pemain dari PSM Yogyakarta menguasai bola. Serangan kali ini Hasan Basrilohi. Ya, kita lihat pergerakannya memang membuat seorang pemain dari PSS Sleman harus memotong. Pergerakan dilakukan oleh Hasan Basrilohi. Ya, sudah mendekati kotak penalti memang penetrasi yang dilakukan oleh Hasan Basri sehingga harus dipotong oleh Anggus Setiawan. Meskipun di situ juga sebetulnya ada Abda Ali yang juga mengawal pergerakan dari Hasan Basri. Sangat banyak peluang yang didapatkan oleh PSIM melalui sebuah set piece tendangan bebas, tapi sampai sejauh ini masih belum ada yang betul-betul mengancam gawang dari Barep Wahyu. Kesempatan kali ini sudah dilakukan, ditinju saja bola oleh Barep Wahyu. Satu-satunya memang hal yang mengurangi resiko adalah meninju bola sekeras-kerasnya. Ya, mengarah ke gawang memang sangat berisiko jika berusaha untuk dikuasai atau ditangkap karena bola yang licin. Sepak pojok kali ini bagi PSIM. Dari kelompok permainan hanya masukkan tendangan gawang saja bagi PSS Sleman. Peluang tadi dari PSM Yogyakarta melalui sepak pojok. Ya, Wasit Hasanuddin telah meniupkan peluitnya.
babak pertama Liga Jos Indonesia. PSS Sleman 0 dan juga PSIM Yogyakarta 0. Dan juga mitra sepak bola, kita akan kembali dan membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.